Perbudakan umumnya kerap terjadi di beberapa negara yang terkena pengaruh kolonialisme Barat. Dalam sejarah kolonial, orang Afrika umumnya lebih disorot dalam agenda perbudakan internasional. Sejarah kolonial Belanda menyebut beberapa perbudakan yang sering terjadi di Suriname dan Antillen menjadi paling disorot. Padahal sejatinya, VOC telah memulai ekses-ekses perbudakan juga di Hindia Belanda. Secara sederhana, banyak para sejarawan menilai bahwa perbudakan di seluruh belahan dunia dilakukan secara kejam. Tetapi beberapa menyebut perbudakan di Hindia Belanda dianggap relatif lebih ringan. Para pembantu rumah tangga dijadikan pelayan bagi orang-orang Belanda yang diminta bekerja secara paksa tanpa diupah. Utamanya bagi para perempuan, mereka diminta untuk jadi pelayan dalam mengurusi urusan rumah tangga sang majikan. Seperti halnya terpampang dalam sebuah lukisan wanita Jawa yang mengenakan seperti kemben merupakan representasi pembantu rumah tangga yang ada di era VOC. Lukisan itu dibuat sekitar tahun 1780 di Batavia. Namanya Roosje. Sang kreator lukisan, Jan Brandes, menyebut Roosje sebagai budak yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Budak seperti Roosje memang dipandang tidak mendapatkan pekerjaan fisik yang berat, sebagaimana yang terjadi di Suriname atau Antillen Belanda. Meski dipandang tak mendapat pekerjaan fisik yang berat, para budak pelayan rumah tangga para company selalu mendapatkan tekanan mental yang luar biasa karena memiliki kedekatan emosional dengan majikannya, sehingga tak sungkan untuk memarahi hingga melukai. Dalam rumah tangga, seorang budak dipaksa bekerja tak kenal lelah di pagi, siang, dan malam. Mereka tidur di dalam rumah majikannya. Diketahui, dalam catatan sejarah kolonial, budak rumah tangga sering tidur di lantai dapur atau di gudang. Pada umumnya, para budak rumah tangga dipekerjakan secara paksa oleh VOC akan ditempatkan tinggal di kamar terpisah. Seperti dimarginalkan, mereka tidak tidur di kamar layak. Kadang bahkan diminta untuk tidur di loteng. Selain para wanita yang dijadikan budak rumah tangga, sejarah kolonial juga mencatat bahwa VOC memperbudak laki-laki pribumi untuk dipaksa bekerja di sawah dan ladang. Tak sedikit juga beberapa wanita dipaksa berpanas-panas kala musim panen tiba. Terlebih, budak wanita yang dipaksa jadi pelayan rumah tangga mengalami isolasi hebat dalam hidupnya. Mereka jauh dari ingar-bingar dunia luar. Mereka terkungkung di dalam rumah Belanda. Hingga tak pelak banyak yang kemudian nekat untuk melarikan diri. Barulah setelah ditetapkan Undang-Undang Penghapusan Perbudakan, para pelayan rumah tangga yang notabene merupakan perempuan pribumi tetap diminta bekerja. Hanya saja mereka diupah, walau tak seberapa. Istilah selanjutnya, mereka yang bekerja untuk rumah tangga dikenal dengan istilah babu. Istilah babu atau kindermaid adalah wanita-wanita pribumi yang meniti hidupnya sebagai pelayan bagi keluarga elit Eropa di zaman Hindia Belanda. Babu hidup membersamai tumbuh kembangnya anak-anak Eropa. Kehidupan rumah tangga Eropa yang penuh dengan paradoks memberi perannya di tengah keluarga Eropa di Hindia Belanda. Pekerjaan babu sangat padat, mulai dari mempersiapkan waktu bagi Sinyo dan Noni bangun pagi, memandikan mereka, kemudian mempersiapkan mereka untuk berangkat ke sekolah, hingga mereka pulang kembali ke rumah. Babu tumbuh lebih dekat dengan Sinyo atau noninya. Di malam hari, babu biasanya mendongeng agar Sinyo dan Noni bisa tidur. Selain itu, babu juga sering menyanyikan lagu dengan melodi yang sedih. Walau terlihat dekat, babu memiliki kendala tersendiri dalam perannya. Keterbatasan kapasitas dalam berbahasa Belanda menyebabkan mereka lebih banyak menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi dengan tuannya. Anak-anak keluarga Eropa seringkali menganggap pengasuhnya sebagai ibu kedua, karena pemberian kasih sayang yang lebih dibandingkan ibu kandung, serta frekuensi intensitas dalam interaksi dengan anak-anak lebih banyak terjadi. Sinyo dan Noni juga tidak selalu bersikap baik. Mereka sering berbuat nakal dan meresahkan orang tua mereka, layaknya anak-anak pada umumnya. Ketika terkena marah, babu jadi tempat berlindung Sinyo dan Noni.
Babu seringkali harus menghadapi tingkah sinyo yang nakal dan tidak kena aturan. Walaupun banyak diperlakukan kasar oleh anak-anak keluarga elit Eropa, Babu tetap sabar dalam mengasuh anak-anak majikannya. Menariknya lagi, di sisi lain, Babu terkadang menyayangi anak majikan mereka, Sinyo dan Noni, melebihi anak mereka sendiri. Dari era perbudakan di zaman VOC hingga dihapuskannya perbudakan dan mulai dikenal istilah babu di zaman Hindia Belanda, wanita-wanita pribumi digambarkan sebagai wanita yang tangguh dalam kurun sejarah kolonial.